Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Radiah Zahril dalam acara kesayangan kita, acara religi Tapari Tausiah pagi hari. Dan Alhamdulillah kita sudah tiba di hari kemenangan. Tidak terasa kita berpuasa menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri dalam KPR ini. Kita sudah bersama salah seorang ustadz yang ada di Makassar. Beliau bernama Ustadz Samsudin Dengawing atau selalu disapa Ustadz Samsung. Kalau begitu daripada penasaran, kita langsung saja berkenalan dengan beliau dan kira-kira tema apa yang akan diangkat di edisi Lebaran atau Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Kalau begitu kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan hari kemenangan Idul Fitri ya, Ustadz ya, 1443 Hijriah. Ya. Masya Allah, ini tidak terasa sebulan penuh kita ternyata sudah tiba ini di hari kemenangan. Tentunya ini hari yang betul-betul dirayakan sukacita di seluruh dunia. Ya, Ustadz sendiri lebarannya di mana kemarin Ustadz? saya lebarannya di Goa. Oh, di Goa ya? Ya. Iya, betul ini ya Ustadz, panggilannya ini Ustadz Samsung. Ya, betul. Oh, jadi sepakat ya, saya Sepakat, panggil Ustadz ya. Samsung ya. Samsudin Dengawing, Ya, Samsung. Samsudin Masya Allah. Nah, kalau gitu di edisi Lebaran ini kira-kira tema yang akan diangkat nih Ustadz apa nih? Ya, insya Allah saya akan membawa sebuah tema yang berjudul menuju kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Karena kemenangan itu tentunya bukan hanya didapat sewaktu berada di bulan suci Ramadan, tapi kemenangan mampu didapat sewaktu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di luar bulan suci Ramadan. Masya Allah. Khusus di Idul Fitri. Masya Allah. Kalau begitu, tapi Ustadz silahkan diberikan pesannya ke pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yukallimul qulub wal abasar. Alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa seluruh Net TV yang kami hormati, yang kami muliakan, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat ya, kesehatan dan tentunya nikmat iman. Karena dengan iman itulah mampu kita akan merasakan sebuah kemenangan. Iman adalah sebuah fondasi yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena kapan iman sudah tidak ada, maka fondasi kemenangan itu pasti akan roboh. Oleh sebab itu di hari Idul Fitri ini perlu saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah akan memberikan sebuah hak keistimewaan bagi orang yang beriman di hari kemenangan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bukan hanya kabar gembira di akhirat, tetapi kabar gembira di dunia. Yang pertama kabar gembiranya adalah orang yang beriman yang mendapatkan kemenangan, yang betul-betul mendapatkan kemenangan di Idul Fitri ini adalah yang pertama, semakin meningkatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan suci Ramadan. Karena dengan meningkatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama di bulan suci Ramadan berhasil nilai-nilai ibadah puasa yang telah dilakukan selama bulan suci Ramadan. Masya Allah. Yang kedua, kabar gembiranya orang yang beriman akan mendapatkan sebuah kemenangan yang namanya kekayaan. Ya, makanya kata Nabi, kekayaan yang sebenarnya bagi orang beriman itu adalah sifat qanaah, sifat merasa cukup. Ya, merasa cukup di sini adalah puas dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat maupun musibah. Jadi orang yang beriman tidak boleh cengeng, tidak boleh merasa putus asa dengan segala nikmat yang Allah berikan. Karena kehidupan dunia ini adalah sunnatullah. Ada saatnya kita menang, ada saatnya kita kalah,
ada saatnya kita merasakan kebahagiaan, ada saatnya kita merasakan kesusahan. Ya, kita akan lanjutkan Ustadz. Kita tahan dulu tausiahnya. Seperti apa kelanjutannya? Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di edisi Lebaran Tapari Tausiah pagi hari. Kembali Anda menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari edisi Idul Fitri 1443 Hijriah, masih bersama Ustadz Samsung. Kalau begitu kita lanjutkan tadi tausiahnya seperti apa lanjutannya. Silakan Tabib Pak Ustadz dilanjutkan. Jadi itu tadi yang kedua adalah bagaimana menjadi seorang beriman, bertakwa kepada Allah, mendapatkan kemenangan dengan merasa cukup nikmat yang Allah berikan dengan dinamakan sifat qanaah. Bukan hanya kenikmatan zatnya dunia, tetapi musibah yang Allah berikan pun itu adalah sebenarnya pelajaran bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah inilah yang dicari oleh manusia. 24 jam dia mencari kehidupan dunia, tetapi ada yang merasakan kebahagiaan yang sesaat, ada yang merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang dimaksud saat adalah kebahagiaan semu ya Ustadz ya, semu. mungkin ya seperti itu. Jadi kebahagiaan yang sesat itu kata Rasul adalah 24 jam dia mencari hanya dunia. Jadi dia tidak ibadah kepada Allah. Maka sewaktu di bulan suci Ramadan, bahkan ada yang berpuasa hanya puasa tapi tidak melakukan ibadah sholat. Jadi itu hanya kepuasan yang semu. Karena hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi ujung-ujungnya nanti tidak akan mendapatkan kemenangan, karena orang yang menang itu adalah mereka yang istiqamah menjalankan perintah Allah, bukan hanya puasa Ramadan, tetapi ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu. Inilah yang ketiga. Yang ketiga adalah kemenangan yang sesungguhnya adalah mencari kehidupan dunia untuk menuju akhirat. Mencari kehidupan dunia untuk menuju akhirat adalah sebuah jembatan, bahwa dunia ini adalah jembatan untuk menuju akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Ya. Maka kata-kata zuhud bukan berarti kita hanya mencari akhirat, tetapi dunia adalah jembatan untuk menuju akhirat. Maka kita harus berusaha, bekerja keras. Maka lihatlah sewaktu bulan suci Ramadan kita berpuasa, itu adalah kerja keras, menahan lapar dan haus, menahan nafsu. Untuk apa semua itu? Karena kita tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang sekian kita akan dapatkan yang namanya kemenangan yang besar. Di 24 jam ini tentunya harus kita cari sebuah kemenangan itu. Bukan hanya melalui lahiriah kita, tetapi batin kita perlu. Karena sewaktu batin kita tenang, maka disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Saya ada pertanyaan nih Ustadz. Ya. Boleh saya bertanya Ustadz ya? Siap. Nah, menjelang menghitung mundur seperti itu menuju kemenangan, kira-kira amalan-amalan yang dianjurkan, yang istilahnya sangat luar biasa, gini Ustadz, amalan-amalan untuk menuju kemenangan itu di hari terakhir Ramadan itu yang sebaiknya sangat dianjurkan dilakukan itu apa saja Ustaz? Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa setelah bulan suci Ramadan ada pelatihan puasa sunnah di bulan Syawal. Itu satu mata rantai, tidak bisa dipisahkan. Jadi sewaktu kita sudah mulai akhir-akhir bulan suci Ramadan, maka kita disunnahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itu pelatihan karena dia sudah keluar dari bulan suci Ramadan. Jadi untuk merasakan bahwa bulan suci Ramadan itu bukan hanya di bulannya kita rasakan, tetapi sewaktu keluar kita pun rasakan, terasa kita berpuasa. Maka kita dilatih 6 hari untuk berpuasa sunnah bulan Syawal. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkanlah ibadah kita. Ya. Karena Ramadan adalah sebuah pacuan untuk meningkatkan amal ibadah. Salah satunya adalah ibadah solat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memang melipat gandakan semua amalan-amalan itu. Amalan-amalan itu bukan hanya amalan salat wajib, tapi amalan sunnah, bahkan salat-salat sunat yang lainnya.
Allah lipat gandakan pahala. Maka kita semangat untuk di hari kemenangan ini meningkatkan ibadah sholat kita, terutama sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah sebuah sholat yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, karena di dalamnya ada sebuah kebersamaan. Ya, kita tahan dulu Ustadz ya. Tentunya kita akan lanjutkan, ini semakin menarik Ustadz. Pemirsa Setia TV Sulsel, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam hari Tausiah Pagi Hari edisi Lebaran. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari, masih bersama Ustadz Samsung. Kita lanjutkan bersama Ustadz Samsung. Tapi Ustadz dilanjutkan tadi, poin-poinnya itu apa saja? Jadi poin-poin bagaimana kita mendapatkan sebuah kemenangan di hari Idul Fitri ini, yang pertama adalah tentunya semakin kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan meningkatnya ibadah itu, karena predikat ketakwaan itu bukan hanya sekedar kita ucapkan, bukan hanya sekedar kita di bibir saja, tetapi predikat takwa itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasanya itu adalah muraqabah. Ya. Yang kedua adalah kesimpulan yang kedua, yakinlah dan percaya kepada Allah bahwa maka kita akan senantiasa diberikan oleh Allah rasa cukup. Nah, jadi rasa cukup itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kadang kita melihat ada orang yang terkaya, ya, dengan harta yang berlimpah, kemudian aset perusahaan banyak, semua dia mampu handle semua karena kenikmatan yang Allah berikan. Tetapi apakah dia bahagia? Menjadi tanda tanya. Ternyata tidak semua mampu merasakan kebahagiaan, merasa cukup kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah qanaah dikatakan, baik nikmat kita syukur maupun musibah yang Allah berikan kita tetap sabar menghadapinya. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah perbanyaklah kita aktivitas kita, pekerjaan kita selalu senantiasa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau aturan manusia tidak selamanya akan mendapatkan sebuah kesenangan, tetapi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kesenangan. Karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hati akan menjadi tenang. Maka ketika kesimpulan ini untuk menjadi orang-orang yang menang di hari Idul Fitri ini adalah, pertama, tingkatkanlah ibadah. Yang kedua, senantiasa merasa cukup dengan sifat qanaah. Yang ketiga, berilah kehidupan dunia itu dalam 24 jam ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dunia. Itu yang mungkin saya. Itu poin-poinnya ya Ustaz ya, amalan-amalan yang hendaknya atau sebaiknya dilakukan ya pada saat menjelang hari kemenangan atau menghitung mundur seperti itu Ustaz ya. Kalau begitu kini semakin menarik, tapi kita akan lanjutkan Ustaz. Tentunya kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sulsel TV Masa Kini.